warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, saya Fatma Ayub Andan dengan NIM 2341815, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Universitas Islam Negeri Dato Karamang Palu. Ini merupakan tugas mata kuliah perpustakaan digital, yaitu review si repository. Sebelum itu kita harus apa sih itu repository? Baik, repository adalah tempat penyimpanan digital terpusat yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menyimpan data, dokumen, atau kode sumber agar mudah terstruktur dan mudah diakses kembali. Dalam konteks teknologi, informasi repositori berfungsi untuk melacak perubahan review file, sedangkan dalam institut, ia menyimpan karya ilmiah, hasil riset, atau artefak perangkat lunak. Di sini saya akan mereview repositori dari Universitas Airlangga atau UNAIR. Baik, langsung saja. Baik, ini dia tampilan awal dari repositori UNAIR. Selamat datang di UNAIR Repository, sebuah koleksi digital dari karya tulis akademik atau konten lokal seperti tesis, artikel jurnal, buku, makalah penelitian, dan lain sebagainya. Baik, pada bagian sini ada mesin pencarian untuk mencari koleksi yang ada di repositori Airlangga. Di bagian bawah sini ada ikon-ikon dari repositori UNAIR, yaitu yang pertama tambahan terbaru. Di sini kita bisa melihat item yang baru ditambahkan ke repositori dalam seminggu terakhir. Ikon yang kedua berisi pencarian lanjutan, di mana di sini kita bisa melakukan pencarian di repositori menggunakan berbagai data bidang. Ikon yang ketiga berisi tentang telusuri repositori. Item-item dalam repositori berdasarkan kategorinya. Yang keempat, tentang kami, informasi selengkapnya tentang kami. Yang kelima adalah kebijakan pengguna dalam materi repositori ini. Baik, di atas sini ada bagian home atau rumah, berisi tampilan awal dari repositori. Bagian yang kedua itu adalah konten perpustakaan kami, berisi situs web, berisi katalog perpustakaan, repositori. Adapun sosial media dari Universitas UNAIR ini ada Facebook, Twitter, YouTube. Baik, yang bagian ketiga adalah telusuri repositori berdasarkan ada di dalam menu ini terdiri dari beberapa fakultas seperti ekonomi dan bisnis, farmasi, hukum, ilmu budaya, ilmu sosial dan politik, kedokteran gigi, kedokteran hewan, keperawatan, kesehatan masyarakat, perikanan dan kelautan, psikologi, sains dan teknologi, vokasi, pascasarjana. Adapun telusuri berdasarkan kategori, di sini ada tahun, subjek, pengarang, kontributor, divisi, jenis, dan jenis tesis. Di bagian sini ada statistik. Menu statistik di dalam ini tidak dapat diakses dan hanya bisa diakses oleh penggunanya saja. Baik, ini dia tampilan dari repositori UNAIR. Repositori Universitas Airlangga atau UNAIR berfungsi sebagai pusat penyimpanan karya ilmiah sivitas akademika UNAIR seperti skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari repositori UNAIR berdasarkan informasi yang tersedia. Kelebihannya: 1. Akses terbuka atau open access. Sebagian karya ilmiah dapat diakses secara terbuka tanpa perlu login atau kata sandi. 2. Koleksi lengkap dan terpusat, menyediakan ribuan arsip digital karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi yang mudah kembali penemuannya. 3. Peningkatan reputasi, kontribusi pada promosi karya sivitas akademik dan meningkatkan visibilitas universitas di mesin pencarian. 4. Fasilitas pendukung. Perpustakaan UNAIR menyediakan puluhan komputer untuk mengakses repositori di tempat.
Jangkauan luas, dapat diakses oleh sivitas, akademika, maupun masyarakat umum. Kekurangan dari repositori Universitas Airlangga: 1. Keterbatasan akses full text. Meskipun banyak karya yang tersedia, tidak semua dokumen digital, skripsi, tesis, disertasi dapat diakses full text atau teks lengkap. 2. Kebijakan akses berdasarkan tahun. Karya yang dapat diakses secara bebas terbatas pada terbitan sebelumnya tahun 2007. Koleksi tahun 2008 ke atas seringkali memerlukan persetujuan fakultas terkait untuk diakses. 4. Tampilan kurang menarik. Tampilan antar muka atau interface situs repositori dilaporkan kurang menarik bagi pengguna. 5. Prosedur upload yang ketat. Mahasiswa harus memastikan dokumen yang diunggah adalah versi final karena prosedur mandiri yang memerlukan ketelitian. Baik, itulah tadi hasil review repositori dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.